Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini. Saya dari kelas 31F. Di sini saya akan membahas tentang membangun paradigma Qurani. Membangun paradigma Qurani adalah Al-Quran merupakan bacaan yang diperdengarkan dalam bahasa aslinya. Al-Quran merupakan juga sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang mempunyai arti tersendiri yang lengkap, baik dan sempurna. Paradigma adalah berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata, yaitu para dan diagma, dan mempunyai masing-masing arti. Arti dari para yaitu di samping dan di sebelah, sedangkan diagma mempunyai arti sudut pandang, cara pandang, dan cara berpikir seseorang tentang suatu realitas. Al-Quran bagi umat Islam adalah sebagai sumber primer, sebagai ajaran dan pembentukan akhlak seseorang. Al-Quran juga merupakan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan merupakan sumber dari segala sumber ajaran bagi umat Islam dan Islam. Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan merupakan suatu mukjizat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aspek kemukjizatan Al-Quran adalah dari sisi tata bahasa dan pengetahuan. Terdapat dalam Al-Quran yang berlaku sampai akhir. Al-Quran mengajak manusia ke jalan yang benar dan baik, dan mengajarkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara syirik adalah kebatilan, dan Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa Nabi mengajarkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang berbuat kerusakan atau mempunyai dosa. Kami menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang membuat kerusakan. Akan tetapi kita tidak menyamakan dengan orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah ia lakukan atau kerjakan. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut dengan masa keemasan, di mana masa keemasan di situ Islam keemasan disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan. Dalam konsep Islam, kemajuan dan modern yang integral adalah suatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tidak boleh berhenti. Apabila berhenti dalam proses pencapaiannya, berarti berhenti dalam perjuangan, suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Namun, karena umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan paradigma Qurani dalam memungkinkan iptek, misalnya jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang tertentu saja tidak sekularistik. Paradigma Qurani dalam menyetori segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat Islam tidak kehilangan jati dirinya sendiri dalam menghadapi tantangan ataupun segala hal. Setelah Al-Quran dibaca, tentu harus dibangun formula-formula lanjutan agar Al-Quran benar-benar membumi dan menjadi paradigma di berbagai
segi kehidupan, misalnya membangun paradigma Qurani dalam upaya Indonesia membangun bangsa yang berkarakter atau mempunyai nilai-nilai yang baik. Adapun tujuan Al-Quran ada 7, yaitu yang pertama meluruskan akidah manusia, dan yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani, dan yang kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam membangun umat Islam menjadi saksi atas kemanusiaan. Yang ketujuh mengajak manusia agar saling tolong menolong. Sesungguhnya sikap syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jauhilah perbuatan keji yang menyembah berhala, dan jauhilah pula perkataan palsu atau perkataan-perkataan yang tidak benar. Dengan penuh penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bersikap syirik kepadanya. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seakan-akan ia terjun dari langit lalu disambar burung atau diombang-ambing angin ke tempat yang tidak tertentu. Al-Quran menyatakan bahwa manusia adalah makhluk mulia Allah yang menciptakan Adam dengan kedua tangannya sendiri. Ia meniupkan rohnya kepada Adam, dan Allah menjadikan sebagai khalifah, dan sebagai khalifah keturunan Adam berperan sebagai pengganti Adam dan khalifah. Allah berfirman, dan kami telah memuliakan keturunan Adam, dan kami bawa mereka untuk menguasai daratan dan lautan, dan kami lebih mereka atas kebanyakan sebagian yang telah kami ciptakan. Baik, mungkin itu tadi materi singkat yang sempat saya sampaikan dalam materi, yaitu membangun paradigma Qurani. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.